Guys, kenalin nama aku Amara Nisa. Kali ini aku lagi ada di Taman Makam Pahlawan nih di Kota Bogor. Pintu depannya nggak dibuka, jadi kita harus Maksudnya lewat pintu samping ya guys. Nah, pas kita masuk kita bisa lihat dari jauh ada gambar dan tulisan sama nama-nama orang yang dimakamin di situ. Nah, makamnya itu ada di belakang gambar dan tulisan yang tadi. Terus ini sama bapaknya diantarin ke makamnya Kapten Muslihat. Ya lumayan sih, rada jauh ya, lumayan lah. Pas sudah mau nyampe aku ngevideoin, maaf goyang-goyang memang gak bisa. Ngevideoin aja ini orangnya. Terus ini kita udah nyampe di tempatnya Kapten Muslihat. Nah, ini foto Kapten Muslihat yang aku dapat dari Google. Terus ini ada patung Kapten Muslihat yang ada di Bogor dulu, tapi sekarang jadi alun-alun Kota Bogor. Oke, sekarang aku bakal ceritain tentang biografinya Kapten Muslihat, terus perjuangannya, gimana bisa jadi pahlawan Bogor gitu ya guys ya. Oke, kita mulai. Biografi Kapten Muslihat. Kapten Tubagus Muslihat lahir pada tanggal 26 Oktober 1926 di Pandeglang, Banten. Beliau adalah seorang pahlawan yang berjuang dalam Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 di Bogor. Beliau ditugaskan sebagai Komandan Kompi 4 Batalion 2 Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pangkat Letnan 1. Dan beliau gugur pada tanggal 25 Desember 1945 di Kabupaten Bogor. Pada saat itu, para komunis sedang ramainya memberontak kepada pemerintah Belanda. Tubagus Muslihat sekolah di HIS Rangkas Bitung hanya sampai kelas 3. Lalu pindah ke Jakarta dan melanjutkannya lagi di HIS hingga tamat pada tahun 1940. Seterusnya lanjut ke Taman Siswa bagian Mulo atau Mir Algebraic Ledger Underwich. Gak tahu bacanya kayak gimana, pokoknya disingkatnya Mulo. Setara sekolah menengah pertama hingga kelas 2. Keluarnya Muslihat dari sekolah disebabkan keadaan zaman. Lalu kerja di Bosbow Prof Station atau Balai Penelitian Kehutanan di Gunung Batu, Bogor. Baru beberapa bulan bekerja, ada peristiwa Perang Pasifik. Tentara dan pemerintah Hindia Belanda menyerahkan diri. Saat itu kota Bogor diduduki oleh tentara dari Nippon atau Jepang. Kapten Muslihat berhenti bekerja pada tahun 1942 ketika Jepang sudah ada di kota Bogor. Tahun 1943 Muslihat bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Kedung Halang, namun tak lama pindah kembali ke kehutanan. Saat ada berita dibutuhkannya tentara pembela tanah air, Muslihat mendaftar menjadi tentara peta. Setelah lulus dari beberapa kali tes uji coba, beliau diterima menjadi Sandako di Bogor bersama dengan Tarmat, Ishak Juarsa, Abu Umar, dan Bustomi. Pada 14 Agustus 1945, tentara dari Nippon menyerahkan diri kepada sekutu saat kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Walaupun perintah tersebut hanya sampai di kota Bogor, namun saat itu menjadi tersiar, terutama kepada bangsa Jepang dan tentaranya. Jika sebelumnya nampak sombong dan besar kepala, pada saat itu terlihat seperti ketakutan dan kebingungan. Semua anggota peta yang ada dikeluarkan, semua dari asrama oleh Jepang, setelah melucuti senjata dan perlengkapannya. Namun Muslihat dan beberapa temannya berhasil keluar dari asrama dengan membawa pistol dan pedang. Dan dengan rencananya aktif berjuang di BKR atau Badan Keamanan Rakyat sambil bekerja sama dengan organisasi pemuda lainnya seperti API, AMRI, KRIS, dan PAISNDO. Tubagus bertugas menjaga keamanan di dalam kota sambil melucuti perlengkapan senjata dari tangan Jepang, lalu merebut kantor dan perusahaan yang dimiliki Jepang dan diklaim menjadi milik Republik Indonesia. Karena sikap tegasnya, semua perintah dan sikapnya dipatuhi oleh semua anak buahnya. Pemerintah Republik Indonesia secara de jure dan de facto akhirnya resmi didirikan di Kota Bogor. BKR dibubarkan dan dijadikan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, oleh Jenderal Urip Sumoharjo. Sedangkan Tubagus Muslihat diangkat menjadi Letnan 1 dan menjadi Komandan Kompi 4 Batalion 2 TKR. Pada Oktober 1945, keadaan kota Bogor sangat genting. Tentara Inggris atau Gurkha masuk ke dalam kota bersamaan dengan Nika.
Yang pertama kali didatangi yaitu asrama Batalion X1V bekas Jepang yang memang dikosongkan. Merasa sudah kuat, lama-kelamaan secara perlahan mulai memperluas kekuasaannya. Salah satunya kota Paris, tempat nyonya-nyonya dan anak-anak Belanda dikumpulkan, lalu direbut dan dijadikan wilayahnya. Keadaan di dalam kota Bogor semakin kacau. Inggris nampak lebih sombong ketimbang Belanda. Akhirnya mereka berniat menduduki istana yang sedang dijaga oleh para pemuda Indonesia. Perundingan antara Inggris dan para pemuda gagal mufakat. Walaupun berat hati, para pemuda meninggalkan istana dengan rasa sesal. Oleh karena sikap Inggris yang sering menyakiti hati rakyat Indonesia, terjadi peperangan pada 6 Desember 1945 antara Inggris dan bangsa Indonesia. Walaupun hanya menggunakan bambu runcing dan perlengkapan perang seadanya, Istana Bogor dan Kota Paris menjadi tempat peperangan yang sangat menyiksa. Siang dan malam, pasukan Kapten Muslihat terus menyerang ke tempat tersebut tiada henti dan lelah. Pada satu malam, ketika Kapten Muslihat dan keluarganya seperti sudah memiliki firasat, Kapten Muslihat bercerita bahwa dirinya takkan bisa terus ikut berjuang. Kepada ayahnya, beliau meminta agar putranya nanti lahir kelak diberi nama gelar Merdeka. Pada 25 Desember 1945, Kapten Muslihat dan beberapa anak buahnya, salah satunya yaitu adiknya Gustiman yang tanpa sepengetahuan Kapten Muslihat ikut menyerang kantor polisi yang berada di Jalan Banten. Kedua belah pihak saling menembak di tempat bersembunyian. Kesal, perang yang tiada hasil, Kapten Muslihat bangun dan menembak. Terlihat beberapa musuh tersungkur. Namun sebaliknya, entah datangnya dari mana, salah satu peluru musuh menembus perut Kapten Muslihat. Tapi Kapten Muslihat tetap berdiri menembaki musuh walaupun tidak terhitung berapa peluru yang mengenai tubuhnya. Terlihat jelas peluru musuh merobekkan perutnya dan merah dilumuri darah. Melihat hal itu, Gustiman adiknya menghampiri dan memeluknya. Namun Kapten Muslihat menyuruh adiknya untuk segera menyingkir agar tidak menambah korban. Tanpa diketahui, salah satu peluru mengenai punggungnya. Kapten Muslihat pun roboh. Tubuhnya basah berlumur darah. Baju yang tadinya berwarna putih berubah menjadi merah, membasahi tubuhnya dengan tanah air. Walaupun susah dan terus dihujani peluru oleh musuh, akhirnya Kapten Muslihat dibawa pulang ke rumahnya di Panaragan oleh barisan PMI dan dibantu beberapa anak buahnya. Sebelum meninggal kepada ayahnya, beliau beramanat bahwa uang simpanannya berjumlah 600.000 rupiah uang kertas Jepang agar disumbangkan kepada fakir miskin. Kepada kerabat dan anak buahnya, beliau berpesan untuk meneruskan perjuangan untuk terus memerdekakan bangsa Indonesia. Kita pasti menang dan Indonesia akan merdeka, ucapnya. Meninggalnya Kapten Muslihat disaksikan oleh Dr. Marzuki Mahdi sambil mengucapkan Allahu Akbar 3 kali. Pada keadaan yang tenang, pasrah pada Tuhan, Kapten Tubagus Muslihat kembali kepada Sang Pencipta. Besoknya jasadnya dikebumikan pada keadaan masih perang dan meninggalkan istri yang sedang mengandung. Demikianlah sepenggal kisah kepahlawanan Kapten Tubagus Muslihat yang bisa saya bacakan. Apabila ada sedikit atau banyak kesalahan dari cerita ini, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.